Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya Yohanes Kristianto Widinugroho atau biasa dipanggil Pak Widi. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membagikan sedikit ilmu tentang penggunaan program SUE dalam aplikasi Microsoft 365. Saya merekam tutorial penggunaan SUE ini dengan media recording yang tersedia dalam Meet program Microsoft 365. Oke, langsung saja. Semoga channel saya ini bermanfaat. Bila bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel YouTube saya ini. Mari diperhatikan untuk langsung saja bagaimana penggunaan program SUE dalam Microsoft 365. Yang pertama kita buka browser. Kita buka browser, kemudian kita ketik www.office.com atau portaloffice.com. Nanti akan terlampir berbagai macam aplikasi yang ada dalam Microsoft 365. Pada pagi hari ini kita akan menggunakan program SUE. Microsoft 365 sangat berguna ketika media pembelajaran jarak jauh, terlebih dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Maka saya akan berbagi ini agar dapat membantu teman-teman guru maupun anak-anak yang ingin menggunakan program Microsoft 365 ini. Oke, langsung saja kita klik SUE. Yang pertama, jangan lupa untuk pastikan Anda memiliki akun untuk login dalam Microsoft 365. Kebetulan saya sudah login sehingga saya bisa langsung masuk ke halaman ini. Di sini kalau kita lihat tampilan SUE, ada berbagai macam tampilan di depan. Ini adalah template untuk yang digunakan. Karena kita akan membuat hal yang baru, maka kita akan klik SUE kosong baru. Akan muncul tampilan seperti ini. Program ini harus terkoneksi dengan internet sehingga harus online, ya. Kemudian kita akan beri judul, ya. Kebetulan saya pengajar kelas 11 sejarah minat. Dalam KD 3.5 ada penjelasan tentang paham paham ada materi paham-paham besar di dunia. Untuk membuat latar belakang, kita bisa klik latar belakang, kita cari gambar karena kini mata pelajaran sejarah, maka kita ketik history, nanti akan dengan sendirinya akan muncul berbagai macam tampilan gambar yang berkaitan dengan history. Jadi, melalui program ini kita tidak perlu untuk mengupload gambar. Cari dari internet langsung kita terapkan bisa. Ini semisal kita drag ke tempat ini. Nah, kemudian kita bisa klik atau memilih tampilan nantinya mau tampilannya ke samping atau ke bawah, ya. Ada gaya di sini kita klik. Kalau pengen ke samping horizontal, karena kita pengen ke bawah, maka kita ketik vertikal. Ya. Ini juga untuk berbagai macam tampilan. Nah, seperti ini. Ya, mau berwarna kembali tinggal ngeklik. Nah, oke. Kemudian untuk mempercepat dalam program 365 ini, untuk memperjelas judul, saya kasih penekanan. Kita bisa klik karena setelah materi kita akan menyampaikan misalnya penjabaran materi secara lengkap, maka kita klik teks. Pastikan Anda sudah memiliki rangkuman materi yang ada, sehingga dalam online Anda tidak terlalu lama. Ya. Program ini sangat cepat, sehingga akan mempercepat Anda dalam penggunaan program SUE ini. Kita copy semua materi ini, ya. Kita copy, kemudian kita tempelkan di sini.
Selesai. Nah, untuk agar tampilannya biar lebih besar, ini untuk mengatur besarnya. Untuk melihat seperti ini. Ini ada klik putar, bisa kita klik. Nah, itu akan terlampir seperti ini. Nah, materi tadi akan tampilannya seperti ini. Agar semakin besar tampilannya, kita bisa edit. Kemudian kita perbesar. Dia akan tampilannya seperti ini, lebih besar dari yang tadi. Nah, apabila sudah, dalam ini untuk biar anak membaca materi terlebih dahulu, untuk mempersingkat materi ini, kita bisa tambahkan lagi seperti hanya kita untuk menjelaskan ada ini tumpukan atau layaknya seperti PowerPoint. Nah, di sini kita misalnya paham besar di dunia. Nah, banyak paham besar di dunia. Kita cari yang mungkin agak relevan dengan nih, hanya sekilas saja ya. Paham besar di dunia. Kita kasih tambahan tampilan dalam tumpukan ini. Ya, ini kita klik tumpukannya. Kemudian kita tambahkan. Teks ya. Kalau tadi kita akan menambahkan halaman baru. Pastikan ini dalam satu rangkaian agar nanti bisa di-slide-kan atau dipindah-pindah ya. Kemudian ini kita bisa copy dari PowerPoint yang sudah kita buat. Dan saya sudah membuat PowerPoint. Perkembangan paham ideologi dunia. Nah, ini tinggal kita copy, kita tempel di sini. Kemudian kita tambahkan lagi teks. Tambah-tambah teks, PowerPoint-nya, paham yang pertama yaitu artinya apa? Kita tambahkan dari sini. Kemudian kita tambahkan teks lagi. Dan teks lagi. Artinya orang yang memiliki sama dengan tambahkan lagi. Beliau apakah sudah ada dalam Renaissance? Dan siswa kita bisa kasih komunikasi dengan siswa dua arah. Apakah liberalisme sudah ada ketika zaman Renaissance? Berkembang liberalisme yang di Jazirah jauh dan mengakibatkan revolusi Amerika dan dampak dan negatif. Saya hanya menjabarkan sampai sini untuk tampilan semuanya ini hanya satu paham dulu biar tidak terlalu lama. Ini kemudian diperbesar.
bisa kita putar seperti ini untuk melihat hasilnya. Ya, untuk melihat hasilnya KD3, KD5 paham besar di dunia. Kemudian kalau kita saksikan dengan baik, ini gambarnya bisa gerak. Ini sesuai dengan desain ataupun tema yang kita pilih. Tampilan materi pembelajaran ini bisa dibaca anak. Kemudian kita ke SUE tadi yang sudah ditampilkan, ini SUE-nya. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Ini SUE-nya. Nah, jadi tampilan untuk anak akan sangat-sangat lebih menarik daripada kita menampilkan tampilan PowerPoint ataupun Microsoft Word online biasa. Kemudian kita akan menambahkan suatu, pastikan jangan nah seperti ini. Kalau pengen menambahkan, jangan hanya ada 3 tapi ada 5. Kita pengen mengunggah apalagi ya, video misalnya. Oke, kita tambahkan video. Nah, ini adalah videonya kita tidak bisa buat video, kita bisa saling kerjasama dari video dari YouTube, apa itu paham-paham besar di dunia atau materi kecil. Tampilan videonya kok kecil, mau diperbesar, bisa kita edit untuk memperbesar, memperkecil tampilan ini. Ketika tombol kecil, sedang, besar, kita tampilkan yang sedang. Ya, oke. Setelah itu kita juga bisa menambahkan untuk penutup, kita bisa memberikan refleksi atau apa namanya, pertanyaan singkat, apakah materi dapat dipahami anak atau tidak. Kita klik sematkan, ya. Kita klik sematkan. Oke. Nah, di sini tersedia dalam Microsoft Form, ya, atau yang lain. Karena kita menggunakan Microsoft 365, kita bisa mencari atau membuat refleksi dengan Microsoft Form. Oke, kita buka Microsoft Office.com atau portaloffice.com, kita klik Form. Akan ada tampilan seperti ini. Ini untuk membuat kuis, ini untuk membuat formulir baru, ya. Kita akan klik formulir baru. Kita akan misalnya ya seperti itu. Kemudian kita tambahkan baru teks. Jangan lupa ini menggeser agar anak selalu mengisi, ya, selalu mengisi. Kalau tidak diisi, tidak bisa beranjak ke pertanyaan berikutnya. Kemudian kita kasih pilihan atau choice agar anak bisa tahu kelasnya. Oke. Kalau ingin pengen terlihat, nanti bisa kita lihat seperti ini, ya. Ini tampilan nama kelasnya terlihat, ya. Tinggal ngeklik atau milih, ya. Tapi kalau kita pengen tidak terlihat biar anak menggeser, ini bisa kita opsi di sini,
Ini bisa kita ubah menjadi drop down. Sini drop down. Ya. Nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, anak tinggal ngeklik. Nah, ini tinggal memilih. Ya, seperti itu. Kemudian ini kita klik lagi kelas. Langsung ke pertanyaan kita. Misalnya, menurut kalian apakah arti paham liberalisme? Ya, jawaban panjang kita klik. Ya, harus diisi. Tambahkan satu lagi pertanyaan hanya untuk mengetes kemampuan Anda. Bila sudah, ya, ini sudah membuat refleksi, kita bisa tampilkan tema juga. Kita tambahkan ya. Hanya ini kita kasih tema, kemudian kita tambahkan gambar, kita cari misalnya awan. Nah, kita cari, coba nanti akan kelihatan banyak sekali. Nah, kita tambahkan seperti ini. Kita terapkan. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk melihat apakah pertanyaan kita seperti apa modelnya akan terlihat seperti ini. Kalau di komputer kita klik seluler akan tampilan di HP seperti ini. Jadi kalau anak mengakses pakai HP pun akan terlihat semua. Nah, kita klik kembali. Kemudian kita klik pengaturan. Misalnya ini akan digunakan untuk besok, tanggal mulai kita atur. Misalnya untuk besok tanggal 28, jam akses bisa kita atur. Hasilnya dari mulai jam 8 sampai jam 9, berarti dapat diakses. Tanggal selesai, biar segera dikerjakan anak. Deadline-nya karena hanya sedikit pertanyaan. Kemudian satu anak, satu jawaban, jangan lupa. Kemudian ucapan terima kasih, kita bisa memberi semangat. Oke, itu. Kemudian kita copy alamat ini, kita cari yang bukan tautan tapi yang embed atau sematkan. Kita salin, kita tempel di sway kita tadi. Nah, kita tempel di sini tas. Sudah, kita perbesar tampilan. Kita coba lihat hasil sway kita. Hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, ini dapat dibaca oleh anak-anak agar lebih menarik. Ya. Dan seperti ini pun ada tumpukan atau rangkuman dalam singkat dalam bentuk seperti halnya PowerPoint, poin-poin penting saja. Nah, kemudian dalam satu pembelajaran kita juga bisa ada video yang sudah kita cari dari YouTube tadi. Ya. Oke, ini kita baca video. Oke, ini juga kita setelah itu kita ada form. Oh, mohon maaf, formnya karena ini dikunci, tadi dipakai pengaturannya kita kunci baru dapat diakses besok, maka kita akan ubah biar muncul di sini. Kita tanggal 27, kemudian ini jamnya jam 9 lewat bisa. Ya, kita akan
edit. Kemudian kita coba putar kembali agar formnya dapat terbuka seperti apa tampilannya. Ya. Nah, ini video tadi, ini form yang sudah kita buat. Ini pertanyaan singkat. Nah, ini harapannya anak-anak langsung bisa menjawab. Seperti itu dari saya, nanti kita tinggal kembali ke atas, kita bagikan, kita copy ini, kemudian kita tempel, kita copy, kemudian kita tempel di tim atau di kelas di tim kita masing-masing. Seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila ini bermanfaat, mohon untuk like atau subscribe. Apabila kurang jelas, bisa bertanya di komentar. Terima kasih, salam sehat, salam semangat.